Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Adibaku. Semoga apa yang disampaikan pada channel ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila Anda menyukai, boleh bantu like dan subscribe untuk perkembangan channel ini lebih baik. Tonton hingga akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selamat menonton dan selamat menikmati. Terima kasih. Teman-temanku yang dirahmati Allah, yang soleh-solehah, kali ini saya akan melanjutkan tentang bab haid nggih. Seorang wanita berkewajiban untuk mempelajari apa saja yang ia butuhkan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Jika dia sudah menikah, seorang suami yang sudah memahami permasalahan tersebut, maka ia harus mengajari ke istrinya. Jika suami tidak memahaminya, maka istri diperbolehkan keluar rumah dalam rangka menanyakan perihal di atas. Bahkan itu merupakan suatu kewajiban yang tentunya pihak suami tidak boleh menghalang-halanginya, kecuali jika semua suami mau menanyakan dan kemudian beliau menjelaskan kepada sang istri. Tapi wajib diingat ya, untuk teman-temanku yang soleha, yang sudah mempunyai suami, walaisa lahal khuruju li majlisi dzikri wa ta'allumi khairin illa biridho. Seorang istri tidak diperbolehkan keluar rumah dalam rangka menghadiri majelis zikir, belajar tentang hal-hal yang mengarah ke kebaikan, kecuali telah mendapatkan izin dari suaminya. Jadi, untuk sahabat-sahabatku yang sudah menikah, alangkah baiknya kita tetap kemanapun, dengan tujuan apapun, tetap izin dulu ke suami kita tercinta untuk mendapatkan ridhonya. Semoga apa yang kita jalankan mendapat pahala dan tidak untuk kemurkaan Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah yang soleh-solehah, bagi wanita untuk mengalami haid atau nifas, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah kodok sholat. Dan sholat yang ditinggalkan selama masa haid dan nifas, hukumnya haram untuk dikodok. Namun demikian bukan berarti ia bebas total dari kodok sholat. Sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa datangnya mani'us sholah, perkara yang mencegah sholat, akan mengakibatkan hutang sholat yang saat datangnya haid dan nifas dan hilang harus dikodok. Ketentuannya adalah bila datangnya haid dan nifas itu berada di dalam waktu ruang sholat dan telah melewati jarak waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk melakukan sholat tersebut, sementara ia belum melakukannya. Hal ini apabila ia tidak mengalami dawamul hadas, orang yang selalu mengeluarkan hadas. Kalau ia seorang dawamul hadas, maka kewajiban kodok itu disyaratkan datangnya haid atau nifas tersebut telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk sholat dan bersuci. Dan harus dikodoi adalah sholat yang belum sempat dikerjakan saat datangnya haid atau nifas saja, tidak dengan sholat sebelum dan sesudahnya. Meskipun kedua sholat tersebut bisa dijamak. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Jadi sholat yang harus dikodoi adalah sholat saat datangnya haid saja, jadi tidak perlu sholat sebelumnya juga. Kemudian masalah selesainya haid atau nifas juga tidak lepas dari kemungkinan adanya sholat yang harus dikodok, yaitu jika hilangnya haid atau nifas ini masih berada di dalam waktu sholat yang minimal masih bisa digunakan untuk takbiratul ihram, mengucapkan lafadz Allahu Akbar. Namun, sholat tersebut tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktunya. Bila masih mungkin, maka harus dilakukan pada waktu itu juga.
Khusus masalah hilangnya haid dan nifas ini, sholat yang harus diqodho tidak hanya sholat di saat hilangnya saja, namun juga sholat sebelumnya ketika masih dalam keadaan haid. Bila kedua sholat tersebut bisa dijamak dengan syarat maninya tadi tidak datang lagi atau datang tapi setelah durasi waktu yang cukup untuk melaksanakan 11 rakaat untuk sholat duhur, asar, dan maghrib, dan 9 rakaat untuk sholat maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan sholat yang bisa dijamak adalah sholat duhur dan asar, maghrib dengan isya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sholat sebelum hilangnya haid ikut diqodoi bersama sholat saat hilangnya haid apabila haid tersebut hilang di waktu asar dan isya saja. Contohnya, keluar darah haid pada pukul 1 siang, sementara ia belum sholat duhur, 7 hari kemudian haid tersebut berhenti saat waktu asar tinggal setengah menit sebelum maghrib. Maka sholat yang harus diqodoi adalah sholat duhur saat datangnya haid, sebab datangnya haid telah melewati waktu yang cukup untuk melakukan sholat, sedangkan dia belum melakukan sholat duhur. Dan juga sholat asar saat berhentinya darah serta duhur sebelumnya. Karena kedua sholat itu bisa dijamak, dan saat berhentinya haid masih ada waktu cukup untuk digunakan membaca takbiratul ihram. Jadi, tolong difahami sekali lagi. Jadi, waktu keluar hanya saat itu saja yang harus diqodoi. Apabila dia belum melakukan sholat dan cukup untuk melakukan sholat. Dan ketika berhentinya haid, itu syaratnya yang harus sholat yang harus diqodho adalah apabila dalam waktu itu masih cukup untuk takbiratul ihram, maka dia harus mengqodho sholat tersebut dan sholat sebelumnya apabila sholat tersebut bisa dijamak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dibetulkan. Apabila ada benarnya semata-mata hanya karena Allah. Semoga dengan kita mempelajari bab masalah haid ini kita bisa lebih baik lagi dan lebih bisa berhati-hati lagi.